Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kader HMI se-Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya sedang berdialog dengan Kanda Manimbang Karyadi, Sekjen Majelis Nasional KAHMI. Pada kesempatan kali ini kita akan berdialog tentang bagaimana tanggapan-tanggapan dan arahan dari Sekjen Majelis Nasional KAHMI dalam menyambut Kongres HMI ke-31 di Surabaya. Itu Bang, abang sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah. Oke, Bang, yang pertama ini mungkin sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Rapim 4 Majelis Nasional KAHMI itu dan dalam menjelang Kongres? Makasih De Uci, ADD HMI dan kawan-kawan KAHMI di seluruh tanah air. Betul bahwa beberapa waktu yang lalu KAHMI Majelis Nasional KAHMI menyelenggarakan rapat pimpinan yang keempat. Jadi kalau pertanyaannya apa yang melatar belakangi, memang rapim itu diadakan rutin dan sesuai dengan kebutuhan atau penguatan langkah-langkah konsolidasi dan juga dalam upaya merespon isu-isu aktual baik internal maupun eksternal. Nah, kebetulan secara internal Majelis Nasional KAHMI ini sedang mempersiapkan berdirinya Universitas Insan Cita Indonesia (UICI). Kemudian yang kedua, karena momentum beberapa hari ke depan adalah menyongsong Kongres Himpunan Mahasiswa Islam yang ke-31 di Surabaya, yakni tanggal 17 sampai dengan 21 Maret. Jadi itu hanya dua poin itu saja yang menjadi agenda pokok daripada pelaksanaan rapat pimpinan nasional Majelis Nasional KAHMI. Nah, karena dua poin pokok itu melibatkan seluruh majelis wilayah dan satu majelis perwakilan luar negeri, maka penyelenggaraan Rapimnas KAHMI yang keempat itu akan menjadi hasilnya itu akan menjadi pegangan dan pijakan. Dari apa hasilnya itu tadi yang udah dijelasin ya? Ya, itu agendanya, hasilnya ya memberi dukungan penuh terhadap pendirian Universitas Insan Cita. Karena begini, cantolan ADART untuk mendirikan perguruan tinggi itu tidak ada. Iya. Nah, sementara merubah ADART itu harus menunggu musyawarah nasional atau Munas ya. Nah, Munas kan 2022. Jadi solusinya adalah meminta persetujuan seluruh pimpinan wilayah kami seluruh Indonesia dan secara spontan seluruh memberikan dukungan penuh bagi berdirinya Universitas Insan Cita. Yang kedua adalah berbagi informasi atau sharing terkait dengan persiapan pelaksanaan kongres. Kita tidak bisa memberikan arahan atau tunjuk atau intervensi, tidak mungkin kita lakukan itu, karena sekali kita lakukan itu akan mendegradasi atau mengurangi kualitas kaderisasi itu sendiri. Dan paling tidak ada atensi kita, ada partisipasi kita, ada dukungan moral, sehingga pelaksanaan kongres itu benar-benar mencerminkan jati diri organisasi HMI, di mana kita semua pernah dibesarkan di HMI, yaitu merefleksikan semangat keislaman, kecendekiawanan, dan tentu saja yang paling penting adalah suasana kongres itu berjalan secara ideologis dan demokratis, dan kita berharap semua agar tepat waktu dan dengan hasil yang berkualitas dan suasana yang bermartabat. Baik, Abang, jadi pada intinya tanggapannya itu hasilnya itu adalah kami mendukung penuh ya Kongres ke-31 HMI di Surabaya ya Bang ya. Kongres HMI yang dilaksanakan oleh PBHMI di bawah pimpinan Arya. Dua pimpinan Arya Harisma di Surabaya nanti tanggal 31 ke tanggal 17 ya Bang ya. Oke, baik. Terus Bang, bagaimana pola relasi Majelis Nasional KAHMI dengan HMI yang berbasis pada penguatan independensi HMI, karena memang independensi HMI ini sangat pokok ya, dijelaskan juga dalam anggaran rumah tangga, independensi etis dan independensi organisatoris. Bang, gimana tuh Bang? Baik, ini pertanyaan penting sekaligus juga menjawab beberapa
suara-suara yang agak miring, humor, Iya. isu-isu yang tidak produktif ya. Karena di alam kebebasan ini kan orang semua bebas berekspresi ya. Iya. Jadi sejak kami itu lahir sampai sekarang, alhamdulillah tetap terjaga pola relasi yang berbasiskan penguatan independensi itu. Ya, sederhana saja, hubungan kita, komunikasi kita tanpa sedikit pun untuk memberikan intervensi, mengarahkan kepada satu kepentingan politik tertentu tidak ada sama sekali, dan itu akan jelas akan tertolak dengan sendirinya. Nah, pola relasi yang kita laksanakan, yang kita kembangkan, yang kita jalani selama ini benar-benar berbasiskan pada penguatan independensi itu ya sebatas kita memberikan dorongan dan dukungan tanpa harus mendikte atau memberikan pesan-pesan sponsor atau mengatur-ngatur yang mengganggu kedaulatan mereka. Dan itu jangankan itu bisa berjalan, baru diungkapkan itu tertolak dengan sendirinya karena kita sama-sama menjaga ya, baik HMI maupun kami itu menjaga tetap terawat karakteristik dasar sifat organisasi independensi itu agar mereka bisa mengembangkan potensi intelektualnya itu dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, dapat mengembangkan potensi kepemimpinan itu secara maksimal tanpa harus ada perasaan tersandra atau perasaan didikte, diatur dan sebagainya. Itu sudah menjadi ketentuan pokok sikap moral kita semua. Nah, satu kata kuncinya adalah apapun bentuk dukungan yang kita berikan itu tanpa disertai oleh pesan-pesan, harapan-harapan yang bisa mengganggu independensi mereka. Baik, jadi memang kami tetap berada pada jalur independensi untuk mendukung terselenggaranya kongres di Surabaya ya Bang ya, dan seluruh agenda yang dilaksanakan oleh PBHMI di bawah kepemimpinan PJ Adia ya. Baik. Terus Bang, selanjutnya bagaimana kontribusi kami terhadap keberlangsungan kegiatan HMI Bang? Ya, kalau kita lihat motivasi dasar lahirnya kami itu ya beberapa puluh tahun yang lalu kan dalam rangka mendukung kaderisasi, dalam rangka mendukung seluruh kegiatan. Nah, jadi sejauh ini bentuk dukungan kita itu yang paling pokok terasa dominan itu adalah kepada proses kaderisasi secara formal, mulai dari yang ke-1, ke-2, ke-3, narasumber ya, narasumber, memberikan dukungan, memfasilitasi, memediasi dan sebagainya. Itu yang secara konkret, secara nyata yang disampaikan, diberikan kepada HMI pada semua tingkatan oleh kami di semua tingkatan. Jadi memperkuat atau menegaskan selain kita mengawal perjalanan bangsa, membangun sikap-sikap kritis, memberikan peran-peran kontributif, jadi kita tidak lupa juga memberikan dukungan penuh bagi proses kaderisasi. Karena filosofinya begini, kita ada begini, kami itu karena buah dari kaderisasi HMI beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau melihat kami ke depan berkualitas, itu ya kita harus memberikan penuh pada kualitas atau keberlangsungan kaderisasi itu sehingga ke depan kualitas menjadi lebih baik. Hal-hal lain saya kira ya kalau silaturahmi, komunikasi dan sebagainya itu sudah rutin kita lakukan, tapi kembali ke pertanyaan pokok tadi, bentuk kontribusi yang nyata itu adalah memberikan atensi penuh terhadap pelaksanaan kaderisasi. Terhadap pelaksanaan kaderisasi ya, seperti yang saya sering dengar, sering ikuti apa yang disampaikan oleh Abang bahwa menjaga mata air. Ya, perkaderan tetap mengalir bersih tanpa terkontaminasi. Iya, baik, itu sangat menarik Bang. Baik, yang terakhir Bang, mungkin ada harapan untuk HMI ini ke depan selaku Sekjen Majelis Nasional kami dan closing statement Bang. Baik, adik-adik di seluruh tanah air, khususnya para delegasi yang akan melaksanakan Kongres ke-31 di Surabaya, selamat menyiapkan diri, selamat melaksanakan Kongres. Tentu harapan kita semua agar Kongres ini berjalan secara berkualitas dan bermartabat. Kalau kita flashback, kita coba merenungkan kembali perjalanan 3 Kongres sebelumnya, tentu sangat memprihatinkan kita. Tentu saja Kongres yang akan datang, saya meyakini
dari persiapan yang ada, dari informasi yang ada, dari progres yang disampaikan, saya meyakini insya Allah Kongres akan berjalan tepat waktu dengan terpilihnya Ketua Umum sesuai dengan harapan mereka, harapan adik-adik di arena Kongres itu pemimpin yang muncul yang berkualitas dan berintegritas. Kemudian kenapa saya optimis bahwa itu Kongres berjalan tepat waktu, berkualitas, bermartabat, karena 3 hal. Pertama, tentu kita bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Jawa Timur khususnya yang telah memberikan perhatian dan dukungan penuh. Jadi ya balaslah dukungan penuh itu dengan menampilkan perilaku, suasana, sikap, aktivitas Kongres yang benar-benar berkualitas dan bermartabat. Yang kedua, ada kesadaran kolektif pada seluruh instrumen yang terlibat di dalam Kongres itu bahwa ini kita berkongres di era pandemi COVID-19. Jadi tetap menegakkan protokol COVID kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Itu artinya apa? Menghindari kerumunan. Nah, kalau tidak salah informasi yang kami terima itu hanya diizinkan aktivitas Kongres itu siang hari, malam tidak ada aktivitas. Jadi pagi sampai sore sampai menjelang maghrib. Nah, dimanfaatkanlah waktu itu sebaik mungkin. Kalau setiap hari sidang berjalan dengan baik dari pagi sampai sore selama 4 atau 5 hari, saya yakin tepat waktu itu akan selesai. Nah, kita ingat, kita ini organisasi mahasiswa, organisasi cendekiawan Muslim, organisasi yang berpendidikan, terhormat, menafaskan Islam. Tampilkanlah perilaku yang mencerminkan 2 nilai itu, kecendekiawan dan keislaman, sehingga kita tentu saja bisa menjadi magnet atau menjadi daya tarik bagi para mahasiswa untuk ikut juga berkiprah di HMI. Dan tentu saja yang lebih penting lagi, kalau Kongres berhasil, tidak ada dinamika selalu ada, tetapi jangan sampai mengarah kepada langkah-langkah yang destruktif. Kalau itu bisa kita jaga, kita rawat dengan baik, maka saya berkeyakinan HMI ke depan semakin berjaya, semakin berkualitas, dan tentu saja semakin meningkatkan peran-peran kontributif dalam mengawal perjalanan bangsa. Terima kasih, selamat berkongres, yakin usaha sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang atas pandangan dan juga harapannya terhadap terselenggaranya Kongres ini ke-31 di Surabaya. Semoga semua berjalan sesuai dengan harapan yang telah disampaikan oleh Sekjen Majelis Nasional kami. Sekali lagi terima kasih. Yakin usaha sampai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.